Shalom. Ya, saya juga ikut-ikutan saudara ya. Happy New Year saudara. Selamat tahun baru ya. Oke. Saya ingin menyampaikan satu tema saudara ya. Yang sebenarnya juga menjadi pergumulan saya saudara ya. Yaitu tentang victorious life. Kurang maksudnya kalimatnya yaitu in Christ. Hidup yang berkemenangan di dalam Kristus saudara ya. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana tahun depan. Ya kira-kira mungkin saudara sudah anggap saudara ya. Firman Tuhan hari ini ya. Wis pokoknya hidup berkemenangan. Amin. Ya, mari kita pulang saudara. Kita pulang cepat. Enggak saudara ya. Oke. Kita mau baca di dalam ayatnya yaitu di dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Ayat yang tadi sudah juga disebutkan oleh Peter. Roma 8 ayat yang ke-37 saya bacakan dalam terjemahan baru. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, suatu ayat yang powerful, yang luar biasa saudara ya. Kalau beberapa hari yang lalu saya dengar satu berita saudara ya. IMF mengatakan bahwa negara yang antri untuk nambah utang dan ngutang ke IMF itu ngantrinya tambah panjang. Ya. Dan kemudian tahun ini itu pasti terjadi resesi. Dan bukan cuma pemerintah saja yang akan mengalami, tapi rakyat kita semua ini juga akan mengalami dampaknya. Kemudian ada berita lagi saudara. Muncul virus-virus baru, penyakit-penyakit baru. Kita yang baru keluar dari pandemi ini saudara ya. Kita mungkin akan bisa membayangkan kalau seumpama muncul satu virus lagi yang kurang lebih sama dengan COVID, jadi apa ini? Mungkin yang toko-toko di mall yang sekarang udah mulai buka saudara ya. Tadinya tutup karena pandemi, mungkin bisa tutup lagi saudara. Mau jadi apa saudara? Ya, dunia berubah. Kalau menurut saya bukan cuma sekedar di dalam hal ekonomi, kesehatan, perilaku manusia, juga di dalam hal rohani. Pandemi ini mengubah hidup kita begitu banyak. Kedepan kita mau melihat ada apa kita nggak tahu saudara. Tapi kalau saudara perhatikan, selama pandemi itu ada beberapa orang yang melompat saudara. Melompat tambah kaya saudara. Dia bahkan mencapai titik-titik di mana belum pernah orang lain capai. Ya. Mereka adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan pandemi untuk membuat mereka menjadi over the top. Menjadi luar biasa. Demikian juga dengan kita saudara. 2023 ini di akhir tahun kita akan melihat sepanjang tahun ini kita akan hidup berkemenangan. Kita akan melihat diri kita, bagaimana aku bisa melakukan ini ya? Sepanjang 2023 ini ya. Ini bukan aku gitu ya. Kita akan melihat, luar biasa. 2023 ini kita akan tampil sebagai seorang pemenang. Amin. Ya. Kita lihat saudara. Yang pertama di dalam ayat ini, dalam Roma 8:37 dikatakan kita itu lebih dari orang-orang yang menang. Ya apa caranya lebih dari orang yang menang? Apa yang dalam pikiran saudara? Kalau kita ikut lomba, ya itu cuma ada mentok itu juara 1 saudara, nggak ada juara -1 saudara. Ya, kalau kita lihat di dalam terjemahan lama itu dikatakan bukan lebih dari pemenang, tetapi sangat menang. Nah, saya kasih ayat kata-kata seperti ini juga, saudara pasti tambah bingung lagi saudara. Sangat menang itu gimana saudara ya? Di dalam bahasa Yunaninya dikatakan hypernikao. Ini kata satu ini tidak pernah dipakai di dalam ayat lain di dalam perjanjian baru, cuma di dalam Roma 8:37 ini saudara. Nikah itu artinya kemenangan, menang, dan hyper. Hyper itu berarti ini kemenangan yang berlebihan, yang melampaui batas. Dapat diterjemahkan sebagai suatu kemenangan yang mutlak, yang final. Yang ketika kita mencapai kemenangan ini, sudah nggak ada kata lagi untuk kalah saudara. Kita sudah gak bisa kalah. Kemenangan yang luar biasa. Dan kemenangan ini saudara yang kita nantikan di dalam tahun 2023 ini. Ya. Lanjutnya saudara, di dalam kalimat selanjutnya dikatakan
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Baiklah, ini menjadi pondasi kita. Nanti ketika saudara selesai 2023 masuk 2024, saudara mengatakan, aku lebih dari pemenang. Dasarnya apa? Kristus. Kasih Kristus itu yang memampukan kita, yang membuat kita menjadi seperti ini. Kalau saudara baca di dalam kitab Roma, saudara lihat dari awal ditunjukkan Tuhan itu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Bahkan sejak waktu kita masih dablek, saudara. Waktu kita masih belum bertobat, waktu kita masih berdosa, Tuhan itu sudah memberikan kasih-Nya, ya, menyatakan kasih-Nya. Dan kalau saudara baca di dalam Roma 8 ayat 32, lebih luar biasa lagi, saudara. Dia bukan cuma memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus kita, untuk kemenangan kita, tetapi dia juga dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Wih, bukan cuma dikasih karunia anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, tetapi juga segala fasilitas, kekuatan ilahi dari surga itu semua dikaruniakan kepada kita. Wah, itu karena kasih-Nya pada kita. Ingat saudara ya, ini pondasinya. Ingat-ingat hari ini, kita mau sadar di akhir 2024, bahkan sampai kapanpun ketika kita melihat ke belakang, kita melihat kemenangan Tuhan. Semua bukan karena kita, semua bukan karena apa yang sudah kita kerjakan, tetapi karena Kristus, kasih Kristus yang mengasihi kita. Oke, puji Tuhan. Roma 8:37 selesai, saudara ya. Saya mau mundur, saudara. Belum, saudara ya. Itu tadi saya sebutkan kalimat kedua dan ketiga dari Roma 8 ayat 37. Kita mau melihat, saudara, di dalam kalimat yang pertamanya, saudara. Tetapi di dalam semuanya itu. Nah, di dalam apa, saudara? Tadi dikatakan kita lebih daripada orang yang menang. Itu dalam hal apa? Saudara, ketika kita membaca Roma 8:37 ini, saya yakin beberapa di antara saudara mungkin menjadikan ini sebagai Rema of the Year gitu mungkin, saudara ya. Ayat mas ya, kata aku Sifang kapan hari, tidak boleh ada ayat mas. Semua ayat mas gitu, saudara ya. Semua ayat mas gitu ya. Ini tapi banyak, ini menjadi quote yang disimpan oleh banyak orang gitu ya. Yang dihafalkan karena pendek, karena menyenangkan gitu, saudara ya. Dan seringkali ketika kita membaca ayat ini, kalau saudara baca di dalam Roma 8 pasal 8, saudara ya, mungkin banyak di antara saudara dari awal ngantuk, saudara, nggak ngerti, saudara. Kalau kita baca itu kata-kata Paulus itu begitu bulat, saudara ya, begitu rumit, saudara ya. Tetapi ketika kita membaca Roma 8:37, wah, kita bisa melek, saudara. Wah, ini ayat yang menyenangkan, yang bisa jadi rema bagi aku dalam hidupku ya. Aku menjadi pemenang. Mungkin ketika saudara baca ini, ada di antara saudara yang lagi sakit. Lalu saudara berpikir, aku akan lebih dari pemenang. Aku pasti sembuh. Aku pasti diselamatkan. Mungkin ada saudara yang dalam keluarga saudara mungkin punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Mungkin saudara berkata, aku akan lebih dari pemenang. Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Mungkin ada saudara yang merasa, aku sekarang sedang terlilit hutang misalnya seperti itu, saudara. Ketika saudara baca ini, wah, luar biasa. Aku lebih dari pemenang. Mungkin aku bukan cuma lunas hutangku, tapi duitku berlipat kali ganda. Luar biasa. Ya, mungkin kita sudah membayangkan kemenangan-kemenangan bahwa mungkin takut Januari ini masuk di perusahaan ini jadi staff. Lewat keluar 2023, masuk 2024 jadi manajer. Wah, saudara ya. Itu semua adalah sesuatu yang seringkali dapat dengan mudah muncul di dalam pikiran kita. Bahkan kalau saya mendengar banyak juga hamba Tuhan yang menceritakan hal-hal seperti ini di dalam membaca Roma 8 ayat 37. Tapi kita mau belajar lebih dalam, saudara. Saya mendorong saudara untuk ketika saudara membaca sebuah ayat, sama seperti yang dikatakan oleh Gus Sifang beberapa minggu yang lalu, bahwa kita itu tidak bisa sekedar mencomot suatu ayat, saudara. Takutnya gini, saudara.
Tuhan itu kepingin ngomongnya itu A. Tapi kita nggak nangkep. Saudara pernah ngomong sama teman saudara gitu? Kemudian saudara ngomong panjang lebar gitu tentang makanan misalnya. Teman saudara menjawabnya yang lain, saudara. Ada, saudara? Itu namanya apa, saudara? Pertama, kalau dia nggak perhatian, nggak konsen, atau on, saudara. Ya, nggak nyambung, saudara. Mungkin IQ-nya agak berat, jadi ketika menanggapi omongan kita, dia agak sulit mencerna apa yang kita omongkan, saudara. Jangan kita menjadi seperti itu, saudara. Kita perlu melihat secara keseluruhan. Apa sih yang mau diomongin sama Paulus? Apa sih yang mau diomongin Tuhan melalui Paulus kepada kita? Ya, kita mau melihat, saudara. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan di dalam Roma 8 ayat yang ke-37 ini, saudara. Kita mau melihat di dalam ayat sebelumnya, saudara. Hari ini kita eksposisi Roma 8:31 sampai 39, tapi dengan cara yang unik, saudara ya. Mundur. Dari 8:37 akan terus mundur sampai 8:31, saudara. Ya. Kita mau melihat, saudara, di dalam Roma 8 ayat 35 sampai dengan 36. Saya bacakan, saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dalam hal seperti inilah, Paulus mengatakan bahwa dia adalah lebih dari pemenang. Suatu paradoks, suatu fakta yang berkebalikan dengan apa yang biasanya otomatis kita pikirkan ketika kita baca ayat ini. Sesuatu yang berkebalikan tentang penindasan, kesesakan, bahkan dikatakan dalam ayat 36, kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Dianggap sebagai domba sembelihan. Domba sembelihan, saudara, kalau saudara ada seorang peternak domba. Domba itu dilahirkan hanya untuk dibunuh, saudara. Untuk dikonsumsi, saudara. Tidak ada harganya. Tidak ada nilainya yang harus dipelihara, ditumbuhkan, dikasih sayang, dan lain sebagainya. Saudara, dia dilahir untuk dibunuh. Seolah nggak ada artinya. Itu yang dihadapi oleh Paulus. Itu yang dirasakan Paulus di dalam hidupnya, saudara. Saudara, kalau kita melihat di dalam hidup para rasul, memang inilah yang terjadi, saudara. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27, Paulus cerita lengkap, saudara ya, apa yang terjadi di dalam hidupnya, apa saja penderitaannya, berapa kali dia mengalaminya, ya. Dan sampai akhirnya dia mati, saudara. Matinya bukan mati tua, saudara, di Roma. Dia mati dipenggal. Satu kali saya ngelihat satu video, saudara. Ada seorang perempuan, saudara, yang kedapatan berselingkuh menjadi pelakor di Aceh, saudara. Ya. Kemudian dia dihukum, saudara, oleh syariat Islam. Dia dihukum cambuk, saudara. Dihukum cambuknya itu cuma sedikit, saudara. Paling enggak berapa ya? 20 atau berapa kali gitu, saudara ya. Dan ketika saya lihat waktu dicambuk itu ya biasa, dia ada kayak kita lihat Passion of the Christ gitu sampai berdarah-darah gitu, enggak seperti itu, saudara. Tetapi hukuman itu dilakukan di depan umum, saudara. Wah, yang nonton itu mungkin ratusan, mungkin ya enggak tahu, saudara ya. Berapa banyak, saudara ya. Saya yakin ketika dia dihukum, yang menderita itu bukan fisiknya, saudara. Yang terutama itu mentalnya, saudara. Mungkin dia akan merasa hancur sebagai orang yang begitu hina, saudara. Demikian juga dengan Paulus, saudara. Ketika dia dihukum pancung, saudara, dipenggal, itu bukan sebuah kematian yang terhormat. Bukan kematian yang spektakuler, yang luar biasa, yang dipuja-puja, yang ditangisi oleh orang banyak. Bukan seperti itu, saudara. Hidupnya sebagian besar waktu pelayanannya di dalam penjara, saudara. Itu bukan hidup yang berkemenangan, saudara. Petrus penuh juga dengan penderitaan juga, saudara. Satu kali ada sebuah cerita yang ditulis
yang merupakan sebuah cerita yang ditulis oleh bapak-bapak gereja, menceritakan suatu kali Petrus itu pada waktu dia di Roma itu terjadi penyiksaan. Orang-orang Kristen dikejar, disiksa, dibunuh, saudara ya. Dan kemudian akhirnya jemaat di situ mengatakan, Petrus, lebih baik kamu pergi aja dari Roma supaya kamu selamat, supaya kamu bisa mengabarkan Injil. Waktu itu Petrus merasa, oke, aku keluar. Ketika dia keluar dalam perjalanan keluar dari kota Roma, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia bertanya, kemanakah engkau Tuhan? Dan Tuhan menjawab. Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus berpapasan, saudara. Tuhan Yesus masuk ke kota Roma dan dia mengatakan, aku mau disalib yang kedua kalinya. Dan dari situ Petrus menangkap bahwa dia harus kembali ke dalam kota Roma untuk menderita dan akhirnya mati disalib. Ini cerita nggak ada di Alkitab, saudara. Jangan saudara cari ya. Ini adalah cerita dari tradisi gereja mula-mula yang ditulis oleh murid-murid dari murid-murid Yesus, murid-murid dari rasul-rasul yang melihat cerita apa yang terjadi. Entah Yesus pada waktu itu bertemu secara fisik dengan Petrus atau mungkin lewat mimpi atau lewat penglihatan atau apapun. Yang pasti Petrus kembali. Saudara. Kembali bukan untuk menjadi pemenang, menjadi penguasa di kota Roma, saudara. Tetapi untuk menderita, untuk kemudian mati di kota Roma. Rasul Yohanes, satu kali dia ditangkap, dia dimasukkan ke dalam kuali, saudara. Digoreng dalam minyak panas. Tapi hidup, nggak mati, saudara ya, nggak mati. Setelah masih hidup, akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos untuk bekerja di tambang batu bara. Itu memang Yohanes akhirnya mati dalam ketuaannya, tetapi hidupnya bukan hidup yang menyenangkan, saudara. Bukan hidup yang berkemenangan, yang luar biasa. Bisa saudara melihat dalam hal ini? Inilah yang dimaksud oleh Paulus, bahwa di dalam hal-hal seperti inilah kita lebih dari pemenang. Saudara, apa yang kita harapkan dari sebuah kehidupan seperti mereka yang mereka alami? Saudara mungkin tidak perlu untuk buka Alkitab, saudara. Mungkin di dalam kehidupan saudara, coba saudara pikirkan. Apa saudara pernah menjumpai orang-orang di sekeliling saudara yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menderita? Saya menjumpai, saudara. Ada orang-orang yang tampaknya bagi dunia seolah-olah orang ini apes. Hidupnya terus bermasalah, bukan karena kesalahannya, saudara. Terutama mungkin saudara sebagian sudah tahu cerita papa saya. 12 tahun yang lalu papa saya sakit. Ketika papa saya sakit, pertanyaan yang sangat besar muncul dalam pikiran saya. Kenapa ini terjadi? Saya nggak terima, saudara. Karena apa? Saya tahu hidup papa saya. Betapa dia mengorbankan, memberikan waktunya, pikirannya, hidupnya untuk Tuhan, untuk pelayanan. Waktu kena stroke, saudara. Pada waktu itu papa saya lagi persiapan untuk pameran pendidikan anak, saudara. Papa saya itu kalau lagi mempersiapkan sebuah kepanitiaan, saudara ya. Ini menurut kata panitia yang pernah dipimpin papa saya, katanya, saudara. Oh enak ya kalau papamu yang jadi ketua panitia. Mungkin bandingkan sama saya waktu itu, saudara. Saya juga pernah jadi ketua panitia pameran itu ya, tapi mungkin ya enggak tahu nyindir atau gimana, saudara ya. Enak papamu ya. Kalau papamu yang jadi ketua panitia itu kita itu cuma mangap istilahnya, saudara. Maaf cuma nerimo, saudara. Semua itu sudah matang, semua itu dipikirkan. Seksi ini harus melakukan ini, rundown-nya ini. Semua itu sudah lengkap timeline-nya. Jadi tinggal dikasih, jalankan udah. Enggak usah mikir. Ya. Seperti itu, saudara. Begitu detail dipikirkan dan kemudian karena pikiran yang begitu banyak waktu itu juga memikirkan pekerjaan sampai akhirnya terjadilah sakit itu, saudara. Dalam hati kecil saya nggak terima. Loh, ini mau pelayanan. Kenapa di-cut di tengah jalan? Kenapa? Tidak selang berlama, saudara pasti ingat juga.
Ada satu musibah yang menimpa hamba Tuhan. Siapa saudara? 2010. Ada yang ingat? Seorang yang akan melayani di Bible Camp Cup, saudara. Almarhum Om Rufus dengan istrinya. Waktu itu kecelakaan, saudara. Ketika mereka mau melayani Tuhan, mereka kecelakaan. Mobilnya hancur, Om Rufus meskipun dia bisa recover tapi tidak sepenuhnya. Kalau saudara tahu melihat istrinya, saya beberapa kali mengunjungi, mendoakan. Itu suatu keadaan hidup yang tidak menang, saudara. Itu suatu keadaan hidup yang betul-betul total loss, saudara. Hancur, saudara. Ketika apa? Ketika akan melayani Tuhan. Saya dengar waktu itu rumor banyak saudara mengatakan seperti ini. Wih, serem ya ikut Tuhan. Ojo deket-deket sama Tuhan. Ojo cedek-cedek. Nanti jadi tunjuk satu sini ini. Itu yang dilakukan. Saya mendengar ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Bahkan ada orang itu sendiri yang mengatakan pada saya. Mungkin dia niatnya untuk ikut bersimpati sama saya, saudara ya. Tetapi saya melihat betapa gentar orang-orang melihat dalam kejadian-kejadian seperti ini. Bukan di dalam karena kesalahan, karena hukuman, tetapi ketika akan masuk di dalam pelayanan. Mungkin saudara sendiri juga pernah bisa menceritakan. Dalam waktu itu pertanyaan saya cuma satu, saudara. Apakah hidup berkemenangan di dalam Tuhan itu seperti ini? Di dalam penderitaan. Kita akan belajar, saudara. Luar biasa, saudara ya. Kita perlu mengerti topik kita pada malam hari ini. Karena apa, saudara? Karena saya yakin tidak semua di antara saudara masuk 2023, keluar 2024 dengan kemenangan secara jasmani. Ini adalah suatu unconvenient truth, kebenaran yang tidak enak. Mungkin ada di antara kita ketika kita menjalani 2023, masalah silih berganti. Mungkin. Kita perlu mengerti satu kebenaran ini supaya kita punya pegangan yang kuat. Why? Kenapa aku ikut Yesus? Saudara, luar biasa Tuhan itu. Ya, kita mau belajar, saudara. Kemenangan yang sejati. Kita perlu mengerti intinya supaya kita bisa melihat, kita bisa memutuskan, mengerti kenapa hal yang baik terjadi, hal yang buruk terjadi di dalam hidup kita. Intinya adalah supaya saya dan saudara menjadi pemenang. Ya. Kita mau baca mundur lagi di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 34, saudara ya. Tentang kemenangan yang sejati. Saya bacakan, saudara. Roma 8 ayat 31 sampai 34. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kita mau melihat satu kalimat. Jika Allah di pihak kita, inilah kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sejati itu bukan ketika kita menjadi tampak sukses di luar. Ketika hidup kita itu seperti apa yang di set oleh sosial media. Netizen itu menaruh sebuah standar, saudara. Couple goals, family goals, ya, financial goals. Netizen itu membuat sebuah standar yang kita semua pasti semua lihat. Ketika ada suami istri yang akur, yang satunya ganteng, yang satunya cantik, saling mengasihi. Wah, ini luar biasa. Ini membuat sesuatu yang indah dan itu menjadi goals kita. Nggak salah, saudara ya, nggak salah. Kita punya keinginan seperti itu, indah, saudara, itu salah. Tetapi
Intinya bukan itu, saudara, kemenangan kita. Inti dari kemenangan kita adalah ketika Allah di pihak kita. Ketika kita ditebus, ketika kita dibenarkan, dan kita diperdamaikan dengan Allah. Dan Allah menjadi satu dengan kita. Kita di pihak Allah. Allah bersama dengan kita. Itulah kemenangan yang sejati. Kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya. Dikatakan selanjutnya, Ia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ketika kita bersama dengan Tuhan, ya, maka Tuhan itu kehadirannya saja itu adalah sesuatu bagi kita, saudara. Saudara bayangkan, ketika saudara menghadapi suatu masalah, saudara, ya, kemudian kita punya seorang partner yang luar biasa hebat. Kita mempunyai seorang partner yang reliable dan powerful dan yang berkuasa untuk menyelesaikan setiap masalah kita. Itu adalah suatu damai sejahtera dan ketenangan yang luar biasa, saudara. Saya pernah menghadapi masa-masa seperti ini. Satu kali dalam pekerjaan saya harus menghadapi pemerintah, saudara, ya. Ada masalah, saudara, ya. Saya tidak terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Saya takut, saudara. Saya tidak pernah berurusan dengan mereka. Saya merasa seperti domba yang sedang masuk ke pembantaian, saudara. Saya tidak mengerti apa-apa. Itu terjadi 10 tahun yang lalu kurang lebih, saudara. Dan itu membuat saya khawatir, gentar, saudara. Tetapi ketika Tuhan mengirimkan seseorang, melalui seseorang Tuhan menyertai saya, itu menjadikan saya menjadi lebih tenang, saudara. Ketika Tuhan menunjukkan seseorang yang bisa menolong saya, bisa membantu saya percaya ini Tuhan yang taruh. Ini Tuhan yang menyertai saya melalui orang ini. Dan proses itu menjadi lebih mudah. Semuanya beres. Saudara, ketika kita Allah di pihak kita, kehadirannya, damai sejahteranya, itu membuat kita mengatakan, Christ is enough for me. Cuma perlu Kristus. Saudara, ini penting, saudara. Kita bisa merasakan damai sejahtera dari Allah. Coba saudara koreksi dalam hati saudara yang terdalam. Apakah di dalam menghadapi 2023 ini saudara merasa takut? Apakah saudara kehilangan damai sejahtera? Apakah saudara merasa hubungan saudara dengan Tuhan sudah gak lagi dekat? Saudara merasa jauh. Saudara merasa gak kenal dengan Tuhan. Saudara, mari kita perbaiki. Karena ini adalah sesuatu yang paling mendasar. Ketika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Itulah kemenangan kita yang sejati. Dikatakan dalam ayat ini bahwa Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Dikaruniakan segala sesuatu. Bukan hanya kehadirannya yang akan menolong kita, menguatkan kita, membuat kita menang. Tetapi juga segala perlengkapan senjata Allah. Segala sumber daya dari surga yang ilahi itu dikaruniakan kepada kita. Bukan cuma diam-diaman, saudara, dibarengi, ditemani, saudara. Tapi Tuhan bergerak, memberikan sesuatu kepada kita. Saudara, Tuhan menjanjikan karunia-karunia roh, buah roh. Ketika kita menghadapi masalah, kita bisa bersuka cita, kita bisa mengendalikan diri, kita bisa memiliki damai sejahtera. Kadang hal-hal itu yang kita perlukan ketika kita menghadapi masalah. Dan ketika kita memiliki itu semua, itu sungguh luar biasa, saudara. Ada sebuah cerita, saudara, ya. Ada seorang misionaris bernama Allen Gardiner. Ya. Tahun 1851 dia berlayar menuju ke Afrika kalau nggak salah. Dia mau menginjil di sana. Mau sebuah pelayanan misi. Tetapi di dalam pelayanannya, sama seperti yang dialami oleh Rufus, saudara, ya. Kapalnya karam, saudara. Kapalnya karam, dan karena dia memang ikut kapal dari angkatan laut juga kalau nggak salah, maka seluruh negara itu mencari, saudara. Tapi nggak ketemu, saudara. Nggak ketemu. Dia terdamparnya di daerah Argentina kalau nggak salah, saudara. Ya. Nah kemudian misionaris ini bertahan cukup lama, ya.
Sampai akhirnya ketika ditemukan, dia ditemukan di bawah sebuah perahu. Jadi mungkin ada perahu di apa yang ditelungkupkan gini, saudara. Dia bersembunyi di bawahnya dalam keadaan meninggal. Di dekatnya ada sebuah buku hariannya, saudara. Ternyata dia ini suka nulis, dicatat semua dari hari ke hari. Saudara mungkin coba search, mungkin saudara bisa melihat catatannya, apa isinya, saudara ya. Disebutkan hari apa, diceritakan, saudara ya. Dia menceritakan dengan detail penderitaannya, saudara. Dia mengatakan bahwa ini sangat berat untuk diatasi. Apa? Lapar dan haus. Itu begitu menyiksanya, saudara. Ditulis begitu detail, saudara. Tetapi di akhir dari ceritanya, dia menulis sebuah kalimat, saudara. I am overwhelmed with a sense of the goodness of God. Ini aneh, saudara. Sense apanya, saudara? Perasaan apa? Goodness of God apanya? Yang dia lihat itu, saudara, satu kru mati, terakhir dia. Dalam keadaan kelaparan, di dalam keadaan kesepian, di dalam keadaan kesendirian. Tidak ada yang menemani, tidak ada keluarga di sekelilingnya. Dia harus mati mengenaskan, saudara. Saudara, tetapi di akhir catatannya dia mengatakan ini. Dia begitu dipuaskan di dalam setiap hari yang dia tulis. Kesulitannya ditulis, tetapi dia mengatakan, Tuhan sungguh baik. Tuhan sudah menolong aku dalam hal ini. Dan dia berakhir mati. Mati, saudara. Tetapi di dalam kekalahan dan kehancurannya secara jasmani ini, ia lebih dari pemenang. Ia merasakan Yesus hadir di sana. Yesus hadir di tempat itu. Menguatkan, mempertahankan imannya. Saudara, ketika kita bersama dengan Tuhan, final resultnya itu belum tentu adalah kemenangan secara jasmani. Seperti apa yang dialami oleh rasul-rasul. Tidak semuanya mengalami kemenangan secara jasmani. Itu bukan final result yang wajib, yang pasti. Ketika Tuhan mengatakan kamu adalah lebih dari pemenang, yang dimaksudkan bukan final result secara jasmani. Tetapi ketika sampai akhir, engkau berada di dalam pihak Tuhan. Engkau bersama dengan Yesus. Ketika di dalam kehancuran sekalipun engkau merasakan kehadiran Tuhan. Merasakan kelimpahan sukacita dari Tuhan. Di dalam tubuh yang hancur seperti Alan ini. Tetapi hatinya, spiritnya berkobar-kobar untuk Tuhan. Saudara, ini yang perlu kita mengerti, saudara. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, saya lagi dari perikop Roma 8 ini, saudara ya. Saya bacakan. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Banyak orang fokus pada ayat yang ke-29 ini cerita tentang Arminian dan Calvin, saudara. Tentang predestinasi. Tentang apakah kita ini semua dipilih untuk selamat dan yang lainnya tidak, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita garis bawahi, saudara. Roma 8:28 yang seringkali juga menjadi ayat mas kita, saudara ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kebaikannya apa? Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Kebaikan itu bukan untuk kita menjadi the richest man in the world, the most handsome man in the world, untuk menjadi orang yang paling sukses di dunia. Bukan. Mendatangkan kebaikan bukan cuma sekedar supaya kamu setiap kali kamu menghadapi masalah, kamu lepas dari masalahmu. Paulus mengatakan,
Ada duri dalam dagingnya yang Tuhan gak mau cabut sampai akhir hidupnya. Ada masalah yang terus dibiarkan di dalam hidupnya, yang terus bercokol di dalam hidupnya. Karena apa? Tujuan ini semua adalah untuk membuat kita menjadi seperti anaknya, serupa dengan gambaran anaknya. Ini cerita tentang pengolahan kita, saudara. Cerita bagaimana kita menjadi lebih baik. Kita semakin kuat di dalam iman kita. Kita semakin bersatu dengan Allah karena Allah hadir di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Saudara, dari ayat ini Roma 8 ayat 28, saya ingin memberikan dua hal, saudara. Implikasinya di dalam hidup kita. Ketika kita sadar bahwa Tuhan bukan cuma membenarkan kita, membuat kita menjadi berada di dalam pihak Allah, Tuhan beserta dengan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan selalu memberikan sumber dayanya untuk kita, kasih karunia-Nya. Kita juga dibuatkan sebuah rencana di dalam hidup kita. Kita lihat kalau Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala keadaan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Artinya apa, saudara? Tuhan itu membuatkan sebuah planning, mengatur jalan hidup kita, belok kiri, belok kanan, masuk sini, masuk sana, dan lain sebagainya. Ketika kita sadar ini, aku di dalam Tuhan, aku mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi aku, dan ini akan terjadi, maka satu, saudara, kita tidak akan lagi hidup di dalam penyesalan, no regret di dalam hidup kita. Apapun yang sudah terjadi. Saudara pernah menyesal dalam hidup saudara? Pernah, saudara? Ada, coba saudara koreksi hidup saudara. Coba dulu aku enggak gini ya. Coba dulu aku enggak gitu ya. Saya punya, saudara ya. Saya punya gitu ya. Dan ada beberapa hal itu memang membuat saya menyesal. Suatu kesalahan, kelemahan, dan mungkin karena ketidakmengertian, kegoblokan kita, saudara, kecerobohan kita yang membuat kita masuk di dalam sesuatu. Tetapi di dalam semuanya itu no regret. Karena kita tahu, ketika kita masuk ke situ, sekalipun Tuhan ada di situ, Tuhan mengizinkan. Tuhan yang tahu segala kelemahan kita dan bagaimana kita harus diproses melaluinya. Saudara, ada seorang, saudara ya, seorang hamba Tuhan, sudah cukup tua, dia bercerita pada saya menyesal. Kenapa ya? Dulu kok aku enggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Dulu tuh aku kok belum ngerti sama Tuhan. Waktu saya tanya, ternyata dia memang baru bertobat mungkin sekitar umur 20 gitu mungkin, saudara ya. Jadi mungkin ya bukan dari lahir, saudara ya. Dan kemudian dia berkata, kenapa kok pengertianku enggak seperti sekarang ya? Kalau pengertianku seperti sekarang, aku pasti enggak jatuh ini, enggak ada kejatuhan ini. Dia menyesal. Saudara, ketika kita bertobat, Tuhan itu tahu bahwa kita itu belum sempurna dan kita masih melalui masa proses. Kalau saudara nggak perlu merasa proses, ya ketika saudara bertobat, baptisan, masuk air, bangun, nggak bangun, saudara, langsung diambil, saudara. Udah selesai, nggak usah kasih kesempatan. Sudah, final, habis baptisan, pokoknya saudara percaya sama Tuhan, sudah, final, finish. Tidak perlu ada pengolahan. Tidak perlu ada pertumbuhan. Tetapi Tuhan itu mengizinkan kita semua hadir di tempat ini dalam keadaan hidup. Itu karena Tuhan punya suatu rencana. Suatu proses yang harus dilalami, saudara. Saudara, kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, Alkitab kita itu adalah suatu kitab yang jujur. Ketika kita harus melihat bahwa Abraham pada awalnya ragu. Ketika kita harus melihat seorang Simson, kita harus melihat seorang Yunus yang membenci sebuah bangsa, seorang Yakub yang menipu. Ketika kita melihat banyak kelemahan-kelemahan tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan, kita perlu menyadari. Saya berkata seperti ini, menyampaikan hal ini bukan berarti mengajak saudara mari bersikap hidup sembrono, saudara ya. No license to sin. No license to hidup sembarangan. Kita harus betul-betul memikirkan hidup kita. Karena apa yang kita kerjakan ini semuanya ada akibatnya.
Apa yang kita tabur itu ada yang kita tuai. Kita nggak mau itu, kita nggak mau merusak hidup kita. Kita mau untuk menjadi lebih baik. Tetapi di dalam setiap kelemahan, kegoblokan kita, kecerobohan yang kita ambil, pilihan-pilihan yang salah yang kita ambil, yang membuat kita celaka, seperti yang ditunjukkan oleh firman Tuhan, itu hanya akan mengangkat Kristus lebih tinggi dalam hidup kita. Hanya akan menunjukkan, aku memang gak mampu. Kalau aku diriku, aku gak akan ngerti bagaimana aku harus bersikap. Kalau diriku, aku akan gak tahu bagaimana aku harus mengambil keputusan ini. Tetapi Kristus yang memimpin aku, yang mengarahkan aku. Saudara, kalau 12 tahun yang lalu, saudara, ketika papa saya sakit, pertanyaan besar itu begitu kuat, saudara. Kalau Tuhan tidak memimpin saya sampai hari ini, saya mungkin sekarang sudah jadi ateis, saudara. Big why di dalam kepala saya itu begitu besar, saudara. Saya nggak terima, saudara. Saya nggak terima. Soalnya gini, saudara ya, mungkin saudara perlu mengerti bahwa ketika papa saya sakit, yang saya rasa paling cukup mengikuti, saudara. Jadi begitu berat secara fisik, secara mental, di dalam pikiran saya begitu banyak pertanyaan yang tidak masuk akal. Tetapi luar biasanya, saudara, melalui hal itu, ketika saya masuk di dalam kelemahan saya, Tuhan itu membuatkan skenario yang luar biasa. Mempertemukan saya dengan saudara semian ini, mempertemukan saya dengan teman papa saya ini yang menurut saya tidak rohani, mempertemukan saya dengan orang ini, membuat sebuah skenario di dalam hidup saya waktu itu, menuntun saya masuk ke dalam sesuatu, sehingga saya bukan cuma bisa mengerti dengan intelektual logika saya. Why? Kenapa ini terjadi? Tetapi secara emosional, secara perasaan, saya bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Kalau Tuhan pada waktu itu tidak mengarahkan saya, saudara ya, saya sekarang sudah jadi ateis mungkin, saudara. Saya mungkin banyak orang yang mengatakan saya ini terlalu banyak bertanya, saudara. Dan pertanyaan saya itu seringkali merepet-merepet, bahaya, saudara. Ya. Itu mungkin saya akan jadi seperti itu. Tetapi puji Tuhan, bukan karena kekuatan saya, bukan karena kemampuan saya, tapi Tuhan yang memimpin lewat rencananya. Jadi kadang itu kita itu dibawa di dalam rel, seperti yang Bapak Gembala sering ceritakan relnya itu, saudara. Stasiun 1, 2, 3, 4. Stasiunnya itu belum tentu enak, saudara. Stasiunnya itu bisa kadang membuat saudara untuk sangat menderita, saudara. Saudara, kita perlu mengerti, Tuhan itu mendidik kita, mengajar kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah sikap kita, mengubah sifat-sifat kita, itu bukan cuma secara intelektual melalui firman Tuhan. Seringkali Tuhan menyediakan kurikulum pelajaran praktek, bukan cuma teori. Saat ini saudara belajar secara teori, saudara. Tetapi suatu saat seringkali Tuhan itu mengizinkan di dalam hidup kita mempraktekkan apa yang sudah kita mengerti. Tuhan mengizinkan kita menguji diri kita sendiri, iman kita sendiri. Apakah aku bisa terus bergandol sama Tuhan? Seberapa kuat imanku? Tuhan tuh seringkali membiarkan kita masuk di dalam hal-hal seperti itu. Mungkin kehancuran-kehancuran yang membuat perasaan kita, pikiran kita hancur. Sehingga pikiran dan perasaan kita dikalibrasi ulang, saudara. Diset ulang, diprogram ulang, diatur kembali untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita bukan cuma dengar firman, saudara, tetapi perasaan kita perlu diajar oleh Tuhan. Saudara, saya teringat Yunus, saudara. Satu kali Yunus ketika dia disuruh ke Niniwe, dia kan benci sama Niniwe, saudara. Tuhan itu memberikan suatu kurikulum yang mengajarkan bukan apa yang di dalam pikiran Tuhan, saudara, tetapi apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, perasaannya Tuhan. Ketika Yunus melihat bahwa Niniwe bertobat, dia marah, saudara. Emosi, dia tidak suka. Dia melihat Niniwe itu terlalu jahat. Ya memang saya mendengar beberapa cerita Niniwe itu begitu kejam, saudara ya. Kejam sekali, saudara. Memang layak untuk itu dihukum habis sama Tuhan. Seperti Sodom dan Gomora, itu wajar. Tetapi ketika dia marah, Tuhan itu memberikan sebuah pelajaran
yang menjamah, yang membuat Yunus itu mengerti perasaan Tuhan. Satu kali ketika dia keluar, kemudian dia kepanasan, Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jarak. Dia bersyukur, dia terhibur, dia sukacita. Besoknya ada seekor ulat saudara ya, memakan habis pohon jarak itu, habis. Waktu panas, waktu matahari naik, waktu mulai panas harinya, tidak ada yang melindungi dia. Dia marah, dia ngomel. Tuhan nunjukkan sama dia, itu loh perasaanku. Ketika aku melihat Niniwe yang kulahirkan, yang kuciptakan, kemudian harus kuhancurkan karena dosanya, aku menderita. Aku tidak mau. Aku mengasihi mereka. Nah, kadang hal-hal seperti ini yang emosional itu perlu kita rasakan. Kadang pelajaran secara emosional itu lebih melekat, saudara ya, dari pelajaran secara intelektual, saudara. Saya ini orang berusaha menghilangkan perasaan, saudara. Maksudnya dalam artian menguasai perasaan, saudara. Tetapi saya percaya Tuhan seringkali berbicara lewat perasaan, memakai perasaan kita, membuat kita ditera ulang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, jadi yang pertama ketika kita lihat Roma 8:28, no regret, tanpa penyesalan. Apa yang terjadi dalam hidup saudara yang masa lalu? Ketika saudara melihat, aku di dalam Tuhan, Tuhan sedang merencanakan. Itu hanya sebagian dari rencana Tuhan yang harus kita alami. Yang kedua, saudara, kalau kita melihat Roma 8:28, kita akan jalan ke depan tanpa khawatir. No worry. Tidak perlu khawatir, saudara. Ya, kita percaya seperti yang dialami oleh Abraham, saudara. Ketika dia disuruh untuk mengorbankan Ishak, dia nggak bisa berpikir, saudara, apa yang akan terjadi? Aku harus mengorbankan. Ketika jalan dia cuma berpikir bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, aku percaya Tuhan bisa menggenapinya. Ketika saudara masuk dalam 2023, saudara percaya Tuhan pasti akan menyertai aku. Apapun masalah yang aku hadapi, Tuhan pasti bisa menolong aku, mungkin melindungi aku, dan yang pasti akan memberikan kekuatan bagi aku. Dan membuat aku menjadi lebih dari pemenang di dalam hal ini. Tuhan pasti menyertai aku dan Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Itu yang akan kita miliki. Satu kali saya diajak kerjasama, saudara, oleh seseorang. Seseorang ini adalah seseorang yang sebelumnya bekerja dari tempat lain, ya. Kemudian dia seorang manajer, punya kapasitas, punya kemampuan, punya database. Dia ngajak saya kerjasama ketika dia keluar, saudara. Ketika dia keluar, saya cuma berpikir, ini adalah suatu bidang usaha yang agak melenceng dari usaha saya biasanya, saudara. Kemudian saya berdoa, Tuhan, boleh enggak saya bekerja sama dengan orang ini? Setelah saya dikasih waktu mungkin setelah sekian bulan, saudara ya, 2 bulan itu saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, saya ini enggak kerungu-kerungun, saudara ya. Saya ini enggak pernah kerungu-kerungun, ya. Hanya satu kali Tuhan itu memberikan satu ayat, saudara. Saya ayatnya juga lupa sekarang sih. Ya. Satu kali Tuhan itu cuma memberikan ada satu ayat yang muncul di dalam pikiran saya dan kemudian meneguhkan saya, saudara. Saya cuma teguhnya seperti ini. Tuhan, aku sudah berdoa pada Engkau. Aku minta pimpinanmu. Aku tahu, aku mengasihi Engkau, Engkau mengasihi aku. Engkau pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Aku tidak tahu, ini secara jasmani, saudara. Ya, aku serahkan padamu. Aku percaya Engkau akan memimpin aku yang terbaik. Sampai berjalannya waktu, sampai kemudian kita bikin PT dan lain sebagainya, semua berjalan lancar. Enggak masalah. Sampai hari ini, pekerjaan itu, kalau mau ditanya, apakah sudah membuahkan hasil? Apakah tanda kutip, pekerjaan ini, pilihan saya ini bekerja sama dengan orang ini sudah benar? Belum, saudara. Saya masih belum melihat. Tapi satu hal yang saya percaya, meskipun pada akhirnya di dalam usaha ini saya tidak menghasilkan sesuatu yang luar biasa secara keuangan, saya percaya saya sudah memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai saya. Kita mau percaya, saudara. Kita mau terus berharap
Itulah sesuatu yang luar biasa. Itulah kemenangan kita, saudara. Itulah kemenangan kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lihat syarat kemenangan yang sejati itu apa, saudara? Di dalam Roma 13 ayat yang ke-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sekarang waktunya kita mengkoreksi, saudara, hidup kita. Apakah kita sudah dipimpin roh? Apakah kita sudah dalam segala hal dalam kehidupan kita bertanya pada Tuhan? Apa kita sudah memiliki relation? Bagaimana dengan saat teduh kita? Ini aja, saudara. Ketika kita memiliki segalanya, hidup kita mungkin akan berada di depan. Tetapi kita memiliki Allah, pencipta semesta alam, yang menyertai kita. Yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Intinya, saudara, ketika kita kembali di dalam pertanyaan saya tadi, apakah berkemenangan di dalam Kristus itu pasti akan menderita? Jawabnya tidak, saudara. Kalau saudara baca, saya mungkin sebentar. Ya. Apakah kita akan selalu menderita? Tidak, saudara. Kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-38 dan 39. Dikatakan di sini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, intinya berjalan bersama dengan Tuhan itu tidak berarti kita harus menderita. Kesimpulannya adalah, inti dari kemenangan kita itu adalah ketika kita bersama dengan Kristus. Dan kemenangan kita itu bukan dinilai dari seberapa bagus hidup kita secara jasmani. Mungkin di antara saudara, tahun 2023 ini akan melewati dengan penuh kegembiraan. Segala yang saudara doakan akan saudara terima. Segala yang saudara doakan, saudara capai tahun 2023. Tetapi tetap, saudara mencapainya bersama dengan Allah. Itu tetap kemenangan. Paulus cuma menceritakan bahwa the worst case sekalipun, the worst life sekalipun, itu tidak menentukan apakah kita menang atau tidak. Kita menang itu ketika kita bersama dengan Allah. Saudara, mungkin ada saudara hidup saudara di dalam tahun 2023 ini naik turun. Kadang baik, kadang buruk. Kadang baik, kadang buruk. Ada orang yang hidupnya seperti roller coaster. Tetapi itu kita bukan semata-mata penilaian. Apakah itu kita sudah hidup bersama dengan Tuhan atau tidak. Pasti saudara, kita akan berdoa, kita akan berharap. Kita sama-sama berdoa untuk 2023 yang lebih baik. Secara jasmani, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita. Sama seperti yang dikatakan, dilakukan oleh Paulus. Ketika dia melihat duri dalam dagingnya, Paulus berdoa, dia minta sama Tuhan 3 kali. Tolong dilepaskan, tolong dilepaskan. Kita juga berdoa, saudara, kita berharap dan tidak akan pernah berhenti berharap. Tetapi apapun yang terjadi, kita percaya hidup kita di dalam rencana Tuhan, hidup kita bersama dengan Tuhan, dan itulah kemenangan kita. Puji Tuhan, sedikit renungan firman Tuhan, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani 2023. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, saudara, ya.
Dan waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi kita katakan dari awal, dalam segala keadaan Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sikira mana masih, sikira mana masih. Haleluya Yesus, Engkau segalanya Tuhan.
Haleluya Yesus. Nyatakanlah dirimu Tuhan atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Kami gak bisa melihat Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan kasihanilah kami Tuhan. Datanglah, nyatakanlah, celikkanlah mata kami Tuhan. Betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang masih menyimpan dosa yang menjauhkan kami dari Engkau. Tuhan, Engkau yang berbicara Tuhan. Tuhan, nyatakan kasih-Mu Tuhan. Kalau malam hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, Engkau masih punya rencana untuk setiap kami. Engkau berbicara Tuhan atas setiap kami Tuhan. Engkau menjamah Tuhan. 2023 ini kami akan melihat perbuatan-Mu, kami akan melihat karunia-karunia-Mu, kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Bukan hanya melalui pekerjaan kami, kehidupan kami secara jasmani, tetapi pribadi-Mu nyata, semakin nyata di dalam hidup kami. Kami semakin menyadari kuasa-Mu, kehadiran-Mu di dalam hidup setiap kami. Lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Berbicaralah melalui setiap keadaan, melalui setiap masalah, melalui setiap sukacita, melalui setiap kebahagiaan, melalui setiap pencapaian kami. Berbicaralah Tuhan. Biar kami menyadari Tuhan, semua ini kami lebih dari pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 2023 sampai akhir hidup kami akan melihat pribadi-Mu nyata di dalam hidup kami. Semakin nyata, semakin nyata, semakin nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap kami yang sudah hadir. Engkau berkati, Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu Bapa, kasih-Mu Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai setiap kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow, luar biasa saudara ya. Saya diberkati malam hari ini. Amin. Saya juga diberkati sekali. Terima kasih buat Bapak Yeremia Setiabudi yang sudah menjadi sarana buat kita semua untuk menyampaikan message Tuhan. Strong message saudara. Di awal tahun 2023 ini. Seolah-olah tadi sepanjang message, seolah-olah 2023 belum selesai, tapi beban di pundak saya ini sudah hancur semua saudara. Mau ada posisi di bawah saudara. Mau tetap standar-standar aja. Mau tetap kita berprestasi dengan luar biasa. Kita adalah umat pemenang. Ada amin saudara. Kasih Tuhan itu, kalau tadi saya sambil mendengarkan, sambil saya renungkan, kasih Tuhan itu seperti oksigen saudara. Dalam kondisi yang biasa, itu kita bisa terus nikmati. Bahkan kadang-kadang kita take it for granted saudara. Tapi dalam kondisi yang misalnya baru-baru saja kita dilanda pandemi yang begitu parah, ada orang yang butuh tabung oksigen untuk sekedar bernafas saudara. Semakin nyata manfaat oksigen itu saat kita menderita saudara.
Seperti kasih Tuhan juga. Kadang-kadang kita take it for granted. Tapi kasih itu terus-menerus ada seperti oksigen. Tapi itu menjadi lebih real saat kita itu dalam kondisi yang terpuruk. Saat kita dalam kondisi yang susah. Kasih Tuhan itu semakin menjadi nyata dalam hidup kita. Sehingga baik masa kita susah, baik masa kita berkemenangan. Ini antidot yang luar biasa yang gak saudara jumpai di seminar-seminar motivator. Saudara. Kalau motivator itu malah nambahi beban buat kita. Walaupun kita senang. Saudara. Yes you can. Pulang itu kita dengan kepala yang tegak. Dan menjumpai resolusi itu akan hancur 2-3 bulan berikutnya. Saudara. Dan kita gak punya pertolongan. Saudara. Tapi tadi disampaikan dengan begitu luar biasa dari firman Tuhan. Kondisi apapun. Saudara. Kita gagal. Kita standar. Kita berkemenangan. Saudara. Kita mencapai prestasi yang luar biasa. Kita tetap umat yang lebih dari pemenang. Ada amin, saudara? Don't miss next week, saudara ya. Sabtu depan adalah message terakhir dari leaders, saudara ya. Sabtu depan kita akan sama-sama dilayani oleh Bapak Sifang. Akan ada message juga buat kita semua untuk kita bawa tahun 2023 ini. Dan sama-sama saya ajak saudara untuk bisa datang, saudara ya. Ada amin, saudara? Saya menyambut buat setiap saudara yang mungkin ada yang pertama kali baru hadir di CAP pada hari ini. Ada, saudara? Nggak ada? Ada? Oke, kalau belum ada, saya ucapkan selamat datang juga. Oh ya, saudara, saya lupa menyampaikan message yang di CAP ini ya. Dari awal minggu lalu, yang Sabtu lalu, saudara bisa rerun, saudara, bisa diputar khusus firmannya di channel YouTube-nya CAP, saudara. Yang hari ini juga nanti akan di-upload, saudara ya. Nanti ditunggu, mungkin tengah minggu akan di-upload. Buat kalau saudara ada, mungkin saudara ada keluarga dari saudara yang butuh message yang disampaikan pada hari ini, saudara bisa kunjungi YouTube CAP, saudara ya. CAP GBZ, saudara, di channel YouTube. Saudara bisa putar ulang, saudara ya. Oke, saudara. Mungkin saya buka satu kesaksian. Mungkin ada saudara yang mau saksi malam hari, satu aja. Karena waktu yang terbatas, ada saudara yang mau saksi, yang bisa jadi berkat buat kita semua? Ada saudara? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin Sabtu depan saudara yang mau bersaksi, sehingga mungkin bisa jadi berkat buat kita semua, saudara bisa siapkan ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa Sabtu depan. Have a nice weekend. God bless you all. Sampai ketemu lagi saudara. Haleluya.